udah mediasi juga, udah ngobrol berdua, udah ngobrol bareng sama pengacaranya juga, dan semuanya berjalan dengan lancar sih. Mungkin ada titik temu Bang tadi pas mediasi, mungkin seperti apa? Kita masih belum tahu prosesnya sampai mana, karena nanti setelah itu juga bakalan masih ada pembacaan gugatan juga, terus ada laporan hasil mediasi juga ya. Gitu. Jadi masih berjalan sih, minggu depan masih ada jalan lagi, masih ini lagi. Artinya mediasi gagal hari ini dan sidang atau gimana? Iya, itu kita masih nggak tahu, masih belum tahu jawabannya apa, tapi nanti minggu depan ya hari apa? Hari Rabu tanggal 20 bakalan ada sidang lagi untuk membahas soal mediasi. Mungkin dari agendanya apa Bang di minggu depan? Mediasi juga atau gimana? Laporan dari hasil mediasi yang di sini nanti yang dibacakan sama hakimnya. Bang, sepertinya mediasi hari ini emosionalnya dapat banget. tadi sempat nangis juga tadi. Kayak ini matanya sembab banget. Siapa? Aku. Iya. Ya ini pertama kali ngerasain berada di pengadilan, terus pertama kali ngerasain perceraian juga, jadi ya pasti emosional sih. Yang membuat emosional itu apa sih Bang? Saling mengungkapkan perasaan masing-masing atau adanya? Kayaknya lebih ke suasananya aja sih, suasana persidangannya, terus suasana oh iya ya ternyata seperti ini loh gitu loh proses persidangan perceraian gitu, jadi lebih ke situ sih. Terus apa yang dibacakan sama hakim juga, terus sama apa yang pas mediasinya juga gitu loh, jadi suasananya aja sih yang buat jadi emosional. Adakah tadi merenung sedikit untuk membatalkan perceraian atau seperti apa sih Bang? Ada kepikiran? Kita masih gimana ya, kita masih berusaha untuk mencoba untuk melihat dulu nanti kita kemana arahnya. Tapi yang jelas ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, apapun itu hasilnya ya kita terima. Mungkin dari Bang Edward sendiri dalam arti nggak pengen tidak berpisah atau seperti apa? Ya kita lihat aja nanti ya, kan yang gugat Dewi kan, jadi ya kita coba gimana caranya ya kita lihat aja nanti dari hasil persidangan seperti apa. Bang, Apalagi tapi kemarin tadi soal tadi kasus nangis juga di dalam, tadi keluar sempat juga matanya. Kamu sendiri seperti apa melihat sang istri maksudnya nangis? Ya aku juga kaget juga, aku kaget Dewi sempat nangis juga, terus aku tanya kenapa, terus dia bilang oh enggak apa-apa kok, dia bilang kayak gitu. Terus oh ya udah oke. Terus aku kasih tisu, aku tawarin minum juga, terus dia kasih inilah, kasih semangat lah buat dia. Pada akhirnya kan seperti ini Bang, ada yang bersalah nggak sih? Pastilah kalau rasa penyesalan itu pasti ada, tapi ya ini semua udah berjalan, ini semua udah dilaluin berbulan-bulan gitu kan, dan sekarang aku baru bisa ada di sini setelah semua yang udah dilewatin gitu. Jadi ya tinggal menjalani aja, kayaknya nggak lama lagi ya bakalan nggak ada titik terangnya gitu segala macam semuanya. mungkin Bang, melihat dia pakai baju putih emang saling banget. Iya. Kita Perjanjian gitu. iya, karena kita juga udah buka hubungan juga, kita udah chat-chatan segala macem, jadi ya apa ya, tadi juga sempat chat-chatan pakai baju apa, ya udah pakai baju putih aja, ya udah pakai baju putih juga. Oh, janjian berarti ya Bang. Komunikasi lancar Bang. Ya. Tapi kan komunikasi lancar, terus kemarin juga sempat dijemput juga gitu. Ini titik baik dari kalian untuk menghubungi awal lagi nggak sih? Berhubungan awal lagi gitu dari mau. Kita nggak tahu ya, tapi kita cuma bisa berdoa aja sih. Tapi sebenarnya di hati kecil dirimu sendiri masih ada rasa sayang nggak sih buat kakak? Pastilah masih ada lah. Namanya dia ibu dari anaknya, jadi pasti masih ada rasa sayang. Tapi ada rasa takut nggak sih ketika digugat cerai sama Kak Dewi? Iya, kaget juga, ada, takut ada. Ini udah 2 kali dia udah takut juga. Jadi mungkin ya memang udah matang dan mantap juga pilihannya untuk bercerai. Jadi ya aku coba jalanin dan aku coba terima pilihannya. Apa yang paling bikin takut, Pak? Karena kita harus akhirnya berpisah dan bercerai, dan apa yang udah kita bangun, apa yang udah kita laluin selama beberapa tahun ini ya harus berakhir gitu loh. Tapi gimana pun juga ya aku bakalan tetap harus menjalani, karena ya kita pasti bakalan sering ketemu gitu loh, kita masih bakalan sering ngurus anak bareng gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan ini jadi
jadi pembelajaran dan jadi pendewasaan buat kita berdua dalam menjalani hidup kita ke depan. Berarti Sempat sendiri pernah dari mencoba Dewi, untuk Bang Hendro pernah kamu mencoba. juga Dewi gimana untuk mempertahankan, maksudnya cara-cara kamu seperti apa, ngasih bunga atau apa gitu ya? Setuju. Berarti bisa dibilang dirimu hanya mengikuti keinginannya Kak Dewi sendiri nih untuk Atau ada- bergerak, Aku atau cuma- ada upayanya dirimu untuk Aku melakukan. cuma mengikuti ini aja. Aku kan disuruh datang untuk datang ke persidangan gitu loh, untuk ini segala macam, karena ya pas yang gugatan pertama aku nggak datang, akhirnya gugatannya digugurkan gitu loh. Jadi akhirnya dia gugat lagi dan akhirnya aku memang harus dipaksa untuk datang. Jadi ya udah, aku cuma memenuhi panggilan aja. Sedikit soal Kak Dewi katanya juga mau menyewakan rumah, itu mungkin seperti apa sih kelanjutannya? Kayaknya tanya sama Dewi deh, bukan sama aku nggak tahu soal itu. Misalnya kan katanya mau pindah ke Bali untuk beberapa waktu, itu mungkin tahu nggak kemana? Memang ada sempat ada obrolan seperti itu ya, dimana kelanjutannya aku nggak tahu, tapi aku sih mengharapkannya dia nggak jauh, karena rumah kita juga kan nggak terlalu jauh tuh, dan aku masih bisa ketemu sama anak-anak kalau juga kita berdekatan. Jadi ya mudah-mudahan ya itu nggak terjadi gitu. Tapi kalau Maksudnya- boleh tahu itu rumah milik kalian berdua atau milik Rumah Kak yang Dewi? ini milik kita berdua. Bang sudah comeback balik syuting lagi mungkin. Udah syuting lagi, Ya, Bang. alhamdulillah. Untuk maksudnya ada pekerjaan kembali lagi gitu setelah kasus kemarin. Iya, aku keluar tanggal 31, tanggal 4-nya langsung ada kerjaan. Alhamdulillah masih bisa diberi kepercayaan sama teman-teman, sama saudara semua, sama stasiun TV. Makanya aku banyak-banyak berterima kasih banget. Ini seperti memberi kesempatan kedua lah buat aku. Jadi, Ada rasa canggung juga nggak sih pas balik lagi? Syuting. enggak sih, justru semangat. Justru aku pengen cari uang lagi, aku pengen kerja lagi, aku pengen jadi lebih baik lagi. Kayaknya itu aja sih buat kedepannya buat aku. Ada yang mau diperbaiki nggak sih mungkin Kak Hendro ke depannya? Ya mungkin jadi pribadi lebih baik lagi. Tahun ini adalah tahun pembelajaran yang sangat berharga banget buat saya. Terus ya apa ya, mungkin lebih ke mendekatkan diri pada agama gitu, terus berusaha untuk menjadi ayah yang lebih baik lagi lah untuk anak-anak. Kak, seberapa besar harapan kamu untuk kembali, atau sama sekali sudah tidak ada harapan lagi untuk bersama-sama? Aku nggak tahu sih kalau itu, kan aku yang tergugat gitu. Dari kamu pribadi. Tapi kalau dari Kak Hendro pengennya rujuk atau seperti apa? Aku soalnya bolanya udah bukan di aku nih sekarang gitu loh, bolanya ada di Dewi gitu loh. Aku cuma mengikuti apa yang diinginkan sama Dewi, dan aku mau yang terbaik buat dia. Aku mau semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Berarti kalau keinginan misalkan Kak Dewi berpikir untuk kembali bersama-sama lagi, kalian itu akan siap bertanggung atau bagaimana? Ya makanya kita ada di pengadilan kan sekarang. Untuk anak-anak sendiri bang, mungkin apalagi anak-anak kan masih pada kecil juga, pertimbangan mungkin seperti apa? Ya pasti kita bakalan tetap, apapun yang terjadi sama kita, ya kita pasti bakalan tetap urus anak bareng sih. Jadi itu tidak akan pernah berubah sih untuk masalah itu. Oke. Oke. Lebih selektif cari pertemanan Oh pasti. dari kasus. Ya dari kasus itu lebih bisa melihat mana yang baik dan yang buruk lagi. Udah bukan anak kecil lagi, masih harus bisa berpikir panjang lah untuk melakukan pilihan dan mencari pertemanan yang lebih baik, dan berkarir lagi dan bekerja lagi. Kak Hendro kemarin mungkin kalau boleh tahu seberapa jatuh sih Kak Hendro hingga akhirnya menghancurkan diri sendiri, rela menggunakan narkoba dan sebagainya. Downnya gitu. Downnya mungkin Udah titik si terendah. posisi downnya tuh seberapa Di titik besar? terendah Iya. seperti apa? Menurut saya itu adalah titik terendah saya sih. Di saat itu udah titik terendah saya. Jadi pilihannya cuman kayak oh ya udah nggak ada jatuh lagi nih gitu loh. Cuma pilihannya cuma tinggal ke atas, ya udah saya pilih ke atas. Memang tidak ada yang support atau seperti apa? Oh enggak, Kak Hendro? mereka semua support ya. Di saat saya lagi di bawah itu, keluarga, saudara, teman, maupun manajer, segala macam, semua memberikan support yang sangat luar biasa sekali, yang sangat penting banget buat saya untuk bisa kembali berdiri lagi dan berkarir lagi dan memperbaiki diri saya. Kak Indro, selain perceraian mungkin ada gugatan apa lagi sih yang dari kata Kak Dewi? Hak asuh atau harta gono gini atau Gugatannya itu hak asuh sama nafkah anak.
Ada nominal mungkin yang di Ada berapa bang? 20 juta per bulan. Bagian sendiri ada nggak? Kalau gini sendiri ada nggak? Donor gini tidak ada. Dari klien Karena pun klien kami menyerahkan sepenuhnya ke pihak tergugat. Yang 20 juta sendiri itu kesepakatan bersama atau gimana? atau permintaan dari permintaan Mbak dari Dewi? Permintaan dari pihak tergugat. Kalau yang itu sendiri dengan 20 juta itu menyanggupi atau Menyanggupi atau tidak? Iya, aku menyanggup. Lagi untuk kebutuhan anak ya bang? Iya. Untuk biaya sekolah dan lain-lain. Udah ada komunikasi mungkin nanti seperti apa pengasuhan anak apa Tadi apa obrolan? Boleh mengunjungi kapanpun dan Iya. Tidak dibatasi selama 24 jam kapanpun mau dibawa atau diajak bermain silakan, itu terbuka 24 jam. Makanya tujuan kemarin itu klien kami menghadiri mediasi ya untuk memperbaiki diri. Cuman tadi ada hasil kesepakatan mereka berdua, biarkan nanti minggu depan hasil kesepakatan itu akan dibacakan ke majelis hakim. Terima kasih ya.